Hola, salam Justip. Sekarang lagi pukul 15 nih, jam 3 sore. Sekarang lagi puasa, semalam gue begadang nonton UCL. Ada Bayern kalah diobok-obok sama Villarreal. Nggak diobok-obok juga sih. Cuma ya udahlah, you don't kill the game, ya you out. Terus ada juga Chelsea kalah juga lawan Real Madrid. Real Madrid lolos. Gue rasa juga kurang layak. Tapi gue nggak akan bahas pertandingan UCL yang kemarin atau ntar malam. Karena gue akan bahas satu tim. Tapi sebelum itu, gue mau kenalin kalian ke platform pesan makanan paling terpercaya. Ya, Tim Out. Lo bisa lihat buat ntar buka puasa nanti, gue udah pesen nih di Tim Out. Caesar salad, gue mau memulai pola hidup sehat. Lihat ada diskon juga 30%. Ya, jadi Tim Out ini emang platform yang udah cepat, terpercaya, mudah, dan sering ngasih diskon juga. So, kalau kalian mau ikutan pesan, bisa klik link di bawah. Oke, ya Hanover. Gua nggak ngerti lah. Ini tim revolusi apa itu kemarin katanya kan tahun 2018. Gua udah ngamatin juga ya tim ini dari tahun 2017. 2018 seperti yang gue bilang tadi ada revolusi yang katanya perubahan, pemain perubahan apa itu. Nah, gue akan bahas kompetisi-kompetisi yang dijalani tim ini dari tahun berapa, 2018 itu kalau nggak salah. Oke, kita bahas langsung dari kompetisi pertama. Pertama ada Porsera ya. Porsera ini hasil tim ini bisa mencapai semifinal ya. Tapi gue juga nggak ngerti gimana detailnya. Nggak penting juga. Dia Hannover ini juga jadi tuan rumah di kompetisi ini. Jadi kalau misalnya nggak semifinal juga ya tolol. Lanjut ada kompetisi selanjutnya. Ya ini di Belanda ya. Kroons Cup. Ya, Kroons Cup ini dapat quarter final ya. Terus menang sekali di grup menang sekali, kalah sekali. Nggak tahu yang menang 3-1 kalau nggak salah, udah lama juga, gue juga nggak inget. Gue juga nggak seberapa inget. Terus di quarter kalah 2-5 sama tim dari Paris, nggak tahu lah siapa itu. Nggak tahu juga pemainnya gimana, kompetisi futsal ini, FYI. Ya, prestasi yang didapat dari kompetisi Kroons Cup ini juga, ya, lu semua udah tahu. Davin menang catur, udah. Yang anak-anak main futsal nggak dapat apa-apa. Tapi quarter final, ya, deserve menurut gua. Terus lanjut ada kompetisi setelah Kroons Cup itu ada kompetisi di Frankfurt ini tahun 2019 juga kalau nggak salah. Skuad yang di bawah ini baru semua, cuma 2 senior, cuma Pasha sama kiper Hans Teddy yang dibawa ke sana ke Frankfurt. Terus ini dibilang apa namanya, Young Ajax. Young Ajax juga nggak jelas, hancur-hancuran, bertahan juga. Ini Pasha sendiri yang main, Pasha yang setup, Pasha yang assist, Pasha yang golin, lolos grup, dapat semifinal melawan Gießen, terus kalah. Ya udah, ya udah deserve lah. Gießen juga jadi juara di final. Ini skuadnya ini juga tau lah, anak-anaknya juga udah hilang semua, jadi ya udah pas ya, udah highlight. Gua rasa juga emang kualitasnya pas ya, emang ada lah. Terus ya lanjut kompetisi Berlympics 2019. Ini gua mau bahas lebih dalam kompetisi ini. Yang hasilnya itu adalah, oh ya, di grup kalah 2 kali, menang sekali, langsung lolos ke quarter final. Di grup kalah 0-1, gue lupa sama siapa. Terus pertandingan kedua kalah lagi 0-1 sama tim Horenya Berlin. Nggak ngerti lah kenapa bisa kalah itu.
Terus pertandingan pamungkas. Nah, pertandingan terakhir ini akhirnya menang 1-0 lawan Cotton. Mainnya tapi ya tetap hancur-hancuran kayak pertandingan sebelumnya. Golnya juga gol kado. Ya, seingat gua kalau nggak salah itu ada yang syuting jauh terus ditepis sama kiper Cotton, kiper nggak jelas, kiper katrok juga gue yakin. Disamber sama Pasha. Udah langsung 1-0. Ya, deserve. Terima penalti juga, terus ditepis sama Hans Teddy. Jadi ya 1-0 deserve lah, gue rasa bagus. Lanjut, lolos quarter final. Apa yang terjadi? Pemain lu telat semua. Hancur attitude-nya. Lu dateng main pukul berapa? Jam 8, jam 9 pagi. Datangnya 9 kurang 10 gitu. Ya, lu dateng telat. Pasti mental lu juga belum siap. Main lu tergesa-gesa, terburu-buru. Hancur juga pasti. Ya udah mau berpantat doang ke Berlin, sama Berlin ini. Dihajar 4-0. Jadi ya gue rasa juga ya Berlin tuan rumah, jadi Berlin deserve to win lah. Terus kuatnya yang di bawah ini, oh ya lini belakangnya nih gue rasa perlu diacungi jempol ya. Ada Valeri sama Harvian ini bagus nih. Valeri ini kualitas bertahannya bagus lah, sebagai sosok kapten juga kan, gantiin Bung Sures apa siapa itu sebelumnya, nggak inget juga. Jadi emang dia sosok di lini belakang Hannover, tapi passingnya hancur-hancuran, bola sirkulasinya nggak jelas, di belakang doang tetap ngedekem, nggak ada maju, nggak ada ya gol. Kompetisi ini juga lu lihat cuma satu bolanya, berarti juga nggak sampai ke striker. Lanjut ada partnernya yang patut di garis bawahi juga, ada Harvian. Ini di kompetisi ini gue rasa ya ini puncak karirnya Harvian lah. Ini dia bagus banget mainnya, luar biasa. Setelah apalagi sebelumnya tuh di Coursera apa di mana itu, attitude-nya kan nggak jelas di lapangan, nggak jelas, nggak mau gerak, dimarahin, malah baper, terus geret koper. Jadi ya gue nggak ngerti lah, udah lewat juga di Coursera itu. Tapi di kompetisi ini patut diacungi jempol lah kualitas duet back Hannover. Terus di lini sayapnya ada ada Shauki. Ini gue paling nggak ngerti sama ini pemain. Logika jalan pikirannya gue nggak ngerti lah, nggak jelas. IQ-nya juga jongkok gue rasa. Lu sebagai wingback, tapi passingnya long pass terus passing dikasih efek. Lu ya pemain tim sekelas Hannover ini, pemain-pemain juga ya kontrolnya nggak ada yang sekelas Thiago Alcantara lah. Lu kasih passing efek ya nggak ada yang bisa ngontrol, jadinya sering lepas. Terus kalau udah sampai depan gawang, sudut sempit, ketemu kiper satu, temen lu di tiang jauh, dia juga nggak passing, dia langsung syuting. Ya udah jadinya nggak gol, karena sudut sempit, kipernya menang area, temen lu juga kan sebel jadinya. Jadi ya gua rasa kalau gua jadi manajernya, ini main out lah. Terus oh ya, sebagai manajer ini ada debutan, langsung baru dilantik di seminggu 2 minggu sebelum kompetisi ini, Christopher. Ini gue nggak ngerti lah, ini tim ini kan ya tim-tim mediocre lah bisa dibilang, kelasnya kelas kabupaten, tapi dipaksa main saribol sama ini pelatih. Ya lu saribol kalau pemain lu mumpuni, lu main lu bagus-bagus, kualitas atas semua, ya jadinya juga jalan. Tapi kan ini tim kan mediocre, terus dipaksa saribol ya, udah pemain lu bingung, dia juga nggak dapet hasil apa-apa, ya nggak ngerti lah pokoknya. Ini udah ya, gue juga nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Lanjutlah kita ke ada kompetisi. Oh ya, terus corona dulu 2 tahun ya nggak ada kompetisi.
Terus kita lanjut ada tahun 2021 ya. Ada Atan Cup di Berlin juga. Terus hasilnya di Atan Cup itu, oh ya, tim ini nggak lolos grup ya di Atan Cup. Kalah 2 kali, imbang sekali. Di pertandingan pertama itu kalah 0-1 sama Dessau. Ya, mainnya masih oke. Dessau layak menang 1-0. Ya, you still have 2 games left. Pertandingan kedua, lawannya Wismar. Wismar ini kan mainnya low block ya. Dan mengandalkan long ball dan set piece saja ya. Pasti pemain mereka gede-gede. CB-nya juga luar biasa, fisiknya bagus. Nah, di kompetisi ini pemain-pemain kita kan mayoritas baru semua lah. Dan mayoritas juga kecil-kecil. Ya, lu main lawan tim tim low block kayak gini, tapi lu mainnya juga nggak jelas gimana filosofi mainnya itu aneh ya. Harusnya gua rasa bisa lah meraih hasil imbang lawan Wismar ini 1-1 atau bahkan gue rasa kalau misalnya mainnya bagus 1-0 juga bisa dapet. Kalau lu bisa pressing Wismar itu sampai keteteran ya dapet lah, tapi ya nggak tahu mainnya gimana. 2-0 Wismar deserve to win. Lanjut ke pertandingan terakhir. Ini juga cuma pertandingan harga diri lah, bisa dibilang itu. Lawan Aachen ya, tim kemarin sore, baru dibentuk juga kemarin sore. Kualitasnya juga gua rasa 1-2 level di bawah Hannover. Babak 1 dapat 1-0. Yang cetak itu ada CB baru namanya Alvin kalau nggak salah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dicetak CB, bawa sendiri dari belakang. Ya udah 1-0. Babak 1 selesai, 1-0. Oke. Babak kedua, mulai Aachen bermain lebih terbuka. Mereka lebih pressing lah istilahnya. Pressing, ya pokoknya pertandingan ini cukup seru lah gua rasa di babak kedua, cukup terbuka. Akhirnya Aachen dapat counter 1, kena cutback 1-1. Ya oke. Kemudian di terakhir itu dapat penalti kalau nggak salah ya. Hannover dapat penalti di menjelang akhir pertandingan lah. Nah, di sini gua nggak ngerti juga nih sama senior-senior yang ada di tim ini gimana. Gua rasa minimal ada 3 penendang penalti ya di saat itu, pada saat tim ini concede penalti. Ada Pasya, ada Mus, ada Helmi juga itu. Itu kan sosok semua. Udah lama di tim ini, mentalnya juga udah lebih tertempa, jam terbangnya jauh lebih tinggi. Tapi yang disuruh ngambil malah anak muda. Sergio kalau nggak salah namanya. Ya, Sergio. Baru gabung sama tim ini kayak 2 minggu. 2 minggu semingguan lah. Baru join, masih muda juga, disuruh ngambil penalti. Ya mentalnya juga belum ada, belum siap. Diambil, ya ketepis, tendang ke tengah. Ya seperti yang gue bilang, mentalnya juga belum ada. Padahal lu tembak penaltinya ke kanan atau kiri sedikit aja itu kipernya Aachen juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kipernya juga ancur-ancuran juga, kualitas bahkan kalau nggak salah itu bukan kiper juga. Jadi ya udah, penalti nggak masuk, ya deserve. Nggak ngerti lah gimana. Terus kita lanjut bahas pemain-pemainnya aja lah. Ya, ya Atan. Oh ya, kita bahas pemain-pemain di Atan Cup nih. Dari belakang ada Sergio yang tadi gue bilang, ini orang potensinya nih
gua rasa cukup baik nih. Ini anak masih muda, mainnya juga bagus, fisiknya ada, tacklingnya mantap, dan paling penting distribusi bolanya juga oke. Nah, kalau gue jadi dia ini, jadi ini anak Sergio ini, ya gue bakal bela tim Desa aja. Ngapain mendapat piala juga otomatis semifinal terus sama tim ini juga hancur. Tapi gue rasa kalau tim ini mau berbenah ya, tim ini bisa adalah potensi untuk mencapai semifinal, bahkan menang pun bisa ini. Cuma ya gue nggak ngerti lah, harus banyak yang dirombak. Kemudian ada Alvin Aldebaran ya, menggantikan duet yang di kompetisi terakhir itu. Ini teknik mereka berdua ini ya selevel di bawah harusnya sama Valeri lah gua rasa. Ya masih sering hancur-hancuran, passingnya sering ngaco, sering nggak jelas lah, sering katro juga. Tapi dari semangat juang, dari mental juaranya ini, gua rasa justru satu level di atas duet yang sebelumnya, yang senior. Ini gua rasa malah mereka berdua ini siap mati di lapangan buat tim ini. Jadi ini patut dipertahankan juga. Mau belajar juga mereka, jadi ya oke lah, bagus ini. Lanjut di sayap itu ada Hafiz sama Helmi di kompetisi terakhir. Ya Bu Helmi ini mantan timnas, jadi kualitasnya oke lah. Nah Hafiz ini, ya gue juga bingung lah. Hafiz ini mentalnya ini mental tempe, digaprak dikit langsung minggir, passing terus, nggak mau megang bola sama sekali. Jadi padahal kualitas crossing, passing, shootingnya, bahkan shootingnya juga sebagai wingback itu juga bagus banget. Tapi ya kok mental lu tempe gini buat tim ya susah juga. Tapi ya sekali-sekali boleh lah. Ini mungkin harus belajar juga pemain ini. Harus ketemu tim-tim yang dimainin saat ketemu tim-tim lemah dulu lah. Biar bisa belajar, jam terbangnya jadi lebih tinggi, mentalnya lebih tertempa. Jadi gua rasa potensinya juga ada. Lanjut kita ke pemain tengah ya, Musandi sama Audi. Musandi ini juga salah satu senior ya, seperti yang gue bilang tadi. Selalu ada di lini tengah Hannover dari tahun berapa, itu udah lama juga. Jadi ya ini juga pemain layak, visinya ada. Cuma ya nggak mau syuting aja, jadi gue bingung juga. Walaupun layak, ini partnernya harus bagus. Tapi di kompetisi ini ya, partnernya Audi. Gue juga bingung sama pemainnya, sama kayak si Shauki tadi itu. Ini orang pemain ini kualitas passing, shooting, teknik, bahkan apa ya, long shootnya juga bagus, teknik ada semua. Tapi gue bingung ya, ini pemain kalau nggak disuruh gerak ya diem aja di tengah lapangan. Jadi ya lu teknik bagus macem-macem, tapi visi lu hancur, kerjaannya diem dong, ya lu jadi kayu mati lah di lapangan. Gue rasa kalau ini pemain nggak mau belajar visinya itu, ya mendingan out juga. Lanjut kita ke lini depan ya. Oh iya, sebelumnya itu juga ada, oh enggak, salah baca. Ke lini depan, lanjut kita ke lini depan. Ya ada Pasya, ini senior juga. Kualitas di kompetisi-kompetisi selanjutnya juga, sebelumnya juga ya bagus. Suka mencetak gol 1-2 kali. Ya. Oke lah. Terus ada Egri dan Rama. Ini striker, kita punya 3 striker, tiga-tiganya ya hancur semua di sini, hancur-hancuran. Bapuknya setengah mati. Lu bayangin kompetisi kayak beginilah, istilahnya main 3 kali. Lu kebobolan 4 kali, golin cuma sekali. Gimana mau lolos grup? Kan kalau misalnya lu kebobolan 2-3 gol, you score 4-5 gol, ya you still win the game. Ya lu still lolos grup. Tapi ini bahkan 1 gol pun dicetak oleh center back, oleh Alvin tadi, bukan striker.
Jadi gue nggak ngerti lah kualitas strikernya ini gimana. Pasya ini juga udah lama di tim, kualitasnya juga ada, tapi mungkin ya di kompetisi ini lagi suwe aja kali atau gimana, nggak ngerti juga. Dan gua rasa tim ini juga kehilangan sosok kapten ya. Terakhir ada Kapten Valeri, itu emang sosok di belakang. Sekarang kekurangan sosok. Jadi ya gua rasa harus ada yang step up lah dari tim ini. Lanjut, manajer juga masih Christopher. Nah, gue masih bingung ya, pakemnya juga masih Saribol. Saribol itu padahal pemainnya juga kualitasnya ala kadarnya, yang passing masih sering salah gitu. Ya gue rasa kalau gue jadi boardnya tim Hannover ini, Christopher ini ya out dulu lah, gantinya mungkin ada siapa itu, nggak tahu, mungkin ada siapa, Faras Gandhi apa siapa lah, nggak tahu, mungkin bisa dirubah, atau mungkin Christopher bisa ditekan buat ngerubah taktik dia. Jadi ya udahlah, kalau lu paham udahlah, nggak usah dibahas lebih lanjut. Lanjut, kita ini ada striker ini seret semua. Sebenarnya Hannover tuh masih punya satu striker, namanya itu Daniel Permana. Tapi gue nggak ngerti ya, attitude-nya nggak jelas, itu hancur lah juga ini sama attitude-nya, bingung. Dia pengurus PPI Hannover, bahkan koordinator olahraganya PPI Hannover, tapi mainnya buat Wismar. Ya nggak usah dibahas lebih lanjut lah, nggak penting juga ini pemain, nggak ada dia juga gue rasa bisa perform juga. Oke, lanjut, besok bulan depan ini ada kompetisi lagi, Kroons Cup lagi di Belanda. Ini gue yakin teman-teman gue di Utrecht ini banyak yang ngurus. Ntar gue bisa lah calling-calling mereka buat mantau tim ini, karena gue juga nggak bisa mantau. Kita lihat apakah tim ini bakalan perform atau tetap hancur-hancuran. Oke, thanks for watching.